Halo Sultan, Assalamualaikum. Halo, halo. Assalamualaikum. Halo. Enggak kedengeran. Tes, tes, tes. Udah, Dah. udah. Udah. Ah, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, gimana kabarnya? Baik. Minal aizin wal faizin ya. Mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Uh, hari udah berapa hari? Semingguan ya kita nggak ketemu ya. Jumat kemarin Iya, ketemu. Oh, Jumat kemarin libur ya? libur. Libur 2 kali kita nggak ketemu. Udah masuk sekolah? Atau minggu Minggu depan? depan. Minggu depan. Berarti masih santai ya di rumah. Iya. Oke, hari ini kita akan belajar pattern lagi. Dan hari ini tuh menurutku simple banget. Kita akan belajar mode namanya modul dan time. Random dan time. Nah, apa itu modul random dan time adalah ya dua modul. Intinya kita akan membuat modul. Kemarin kita belum pakai modul ya? Belum deh kayaknya. Belum. Tapi kamu udah tahu belum modul itu apa? Belum. Oke. Jadi modul itu adalah sebenarnya itu modul. Ini dia, standar library. Ya, ini penjelasannya rumit sih. Tapi intinya modul itu adalah kode Python yang dibuat oleh orang lain dan kita gunain. Itu tuh intinya kayak gitu. Orang biasanya nyebutnya modul atau library. Tapi teknisnya biasanya modul. Jadi kayak intinya menggunakan program orang lain ke program kita. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi tuh. Kita cukup mengambil fungsinya. Kemarin kan kita panggil fungsi tuh. Dev buat dev itu kan. Nah, itu kan kita buat manual sendiri fungsi-fungsinya. Nah, sebenarnya kita tuh bisa panggil fungsi yang dibuat oleh orang lain ke program Python kita. Nah, nama fungsinya itu modul. Simpelnya manggilnya cuma simpel banget. Cuma tambahin ini aja sih. Nah, ini contoh. Cuma nambahin tulisan import nama modulnya. Nah, kita kan akan belajar modul random sama time. Jadi ada modul random sama time. Random itu intinya dia pertama tadi modul, si modul random itu dibuat oleh orang lain dan kita akan meminjamnya dengan klik import dan kemudian kita akan menggunakannya. Nah, cara manggilnya ya si modulnya, kemudian titik nama fungsi yang ada di dalam modul random. Jadi ini sebenarnya simpel adalah file aja sih, file Python yang kita panggil aja. Modul itu adalah file Python orang lain yang kita panggil. Nah, di dalam file Python itu ada fungsi namanya random. Jadi contohnya filenya namanya Python. Kemudian di dalamnya itu ada def random gitu. Jadi def randomnya itu kita panggil dengan cara random titik random dan ini fungsinya apa? Nah, fungsinya ini adalah mengembalikan nilai random. Jadi makanya namanya modulnya random. Jadi ini kayak ya arisan, undian berhadiah. Jadi ini mengembalikan nama angka acak. Nah, angka acak berapa aja yang akan dikembalikan? Nah, ini ada 0 sampai 9 berarti dia akan mengembalikan angka 0 sampai 9.
Itu aja sih. Ini makanya aku bilang simpel. Nah, ini contohnya gini. Wow. Random. Ini time juga tadi. Nanti kita juga belajar time. Sebenarnya caranya tadi import random. Oh, gini aja sih. Jadi import random. Nah, ini nama modulnya. Kemudian kita print langsung aja. Kita contoh random. Kita tulis nama modulnya. Titik. Habis itu kita pakai nama fungsi yang ada di dalam filenya dengan angka contohnya 1 sampai 5. Kita jalanin hasilnya 2, kita jalanin 1, jadi ini 4, terus antara 1 sampai 5, jadi satu batas, satunya kepake, limanya nggak kepake, jadi paling ngeluarin 1, 2, 3, 4. Ini kan seperti biasa kalau di dalam kurung kayak gitu tuh pasti yang paling kiri itu akan tertulis, yang paling kanan itu jadi pembatas, nggak akan masuk. Nah, ini sebenarnya cuma nama modul titik random. Nah, sebenarnya ini agak malesin sih nulis nama modulnya habis itu random. Sebenarnya bisa langsung, tapi bedanya adalah Tes tes. oke, sorry. Kalau malam jaringan rumahku agak kacau. Ya nggak apa-apa. Oke, lanjut. Mana tadi? Nah, ini dia. Bedanya ini import random, kalau ini from random, import random. Jadi lebih spesifik fungsi yang mau kita panggil. Gitu. Kita tulis saja. Random. Kemudian masukin angkanya lagi. Udah. Ini 5. Sama. Kalau ini 5 ikut. Tadi enggak. Oh, berarti kalau ini ikut. Enggak ikut. Berarti ini 5 ikut. Jadi ternyata ini enggak batas. Jadi cuma jadi 1, 2, 3, 4, 5. Bisa 5 enggak sini? Nah, 5. Bedanya ini satu modul. Habis itu dipanggilnya random titik random. Tapi nih kalau mau lebih cepat di atasnya langsung from random import random. Gitu. Kemudian apa lagi ya? Itu aja sih. Terus contohnya ini nih. Ada ini contoh. Ini dia from random import random, kemudian dia membuat variabel dulu angka menangnya 1010, kemudian dia mengocok angka 1000 sampai 1032, kemudian nomor tiket lotre-nya adalah angka sekarang. Jadi ini kayak lotre-nya. Kalau lotre-nya pas banget dia dapat 1010, kemudian dia pakai logika if jika si angka sekarang itu sama angka menang. Jadi kan angka sekarangnya kan tergantung randomnya. Habis itu dia menang, kalau enggak ya semoga lain kali beruntung. Ya ini nggak mungkin belum menang ya. Dari 1000 sampai 3000. Berarti probabilitasnya ada 1000 ke 3000 itu 3000. 1/3000. Gila banget 1/3000. Berarti 0,0003%. Ya tidak mungkin menang. Ya, ya nggak mungkin menang. Jadi itu aja sih. Intinya cuma manggil fungsinya buat manggil Itu angka random. Habis itu fungsi if angkanya else. bener angkanya bener-bener random. Random. Tapi randomnya kita tentuin. Rentangnya ini aja, rentangnya ini batas bawah, batas atas. Udah, gitu. Hmm, Jadi kayak apa ya? Contoh di dunia tapi nyata itu apa?
kayak lotre di luar sana yang bisa dipalsuin gitu, Lotre di kayak probabilitasnya gitu. bisa bisa itu bisa diakali ternyata. Kau pernah lihat film-film lotre luar negeri di Amerika itu dia ngakali lotre. Tapi ya itu kalau mau ngakali lotre dia harus memperbesar kemungkinan dia menang, yaitu dengan cara membeli banyak tiket lotre yang banyak. Dan itu harus terdistribusi apa ya persebarannya pas. Jadi dia harus beli di toko ini, daerah ini, daerah ini, daerah ini. Jadi biar chance menangnya gede gitu sih. Intinya hari ini emang simpel banget. Random random, random, panggil dapat nama acak, terus kemudian nama acaknya disuruh ngapain? Kayak ini nih, tentuin lotre dan sebagainya. Jadi kayak nomor gacha aja gitu. Habis itu tuh juga ada kalau ini ngapain ya? Ini aku juga nggak tahu. Ini nanti ada di soal juga. Tapi intinya simpel banget juga. Dia ngelup terus. Habis itu random random angka satu atau dua. Kalau angkanya satu dia partisipasi balapan satu itu plus satu. Kalau dua balapan duanya plus satu. Jadi ini kayak masukin orang ke line up mau ke line up partisipasinya yang balapan satu atau partisipasi balapan dua. Ya udah habis itu di print. Gitu aja sih. Oke. Ada yang tanya dulu random random? Nggak ada. Oke. Hmm, kalau nggak ada kita ke Algonova. Karena soalnya gampang sih. Nanti pengimplementasian aja sih susahnya. Oh iya, satu lagi. Yang ini nih. From random import bintang. Ini nih belum aku jelasin. Hmm, Tapi ini salah satu cara import. Jadi kalau import bintang, jadi kan yang di random ini kan modul. Atau enggak nama file Python tadi yang isinya dev. Nah, kalau importnya ini langsung bintang ini berarti semua fungsi yang ada di file random itu dimasukin. Jadi sebenarnya di file random itu selain random arrangin ada banyak banget fungsi. Jadi kan kalau satu file itu kan fungsinya banyak tuh kalau kita ngerjain. Nah, kalau bintang berarti semua fungsi yang ada di modul random itu tuh dipanggil. Ini cara cepat dan mal. Ini menurutku cara cepat buat manggil semuanya, tapi ini akan membebani komputasi karena hmm, program kita harus mendownloadin semua fungsinya. Nah, itu tuh bikin lama. Apalagi kalau programnya real time ya, benar-benar digunain di produksi. bikin melek ya, Mm-mm. Maka dari itu kan bikin mending kayak melek gini nih, ngelek laptop. bener. Kalau mendingan from random import random jadi spesifik aja udah kita panggil random aja karena yang mau dipakai kan itu. Tapi kalau mau import langsung import random, nah ini kalau ini PR-nya adalah tadi harus random titik nama fungsi. Cara untuk menyambungkan modul. Nah, ada berapa? Nah, tiga harusnya. Ini nih, yang ini. Ini yang menyuruh tadi, yang harus random titik nama fungsinya. Nah, itu random kurung, terus masukin angka rentangnya. Rentang bawah, rentang atas. Habis itu print.
string, koma, variabelnya. Terus tadi kenapa di sini kenapa ada spasi tapi ada bar Mana? tapi nggak ada isinya di sini. Coba ulangi ya. Jangan diulangin Ini, sih. Nah, coba ini klik. Oh, ini toh. Nggak tahu. Ini kan nggak apa-apa. Di Python itu satu sebenarnya dia boleh. nomor nomor dua ini kosong gitu kan pertanyaanmu. Iya. Nah, sebenarnya Python itu nggak peduli ini kosong atau enggak. Yang penting dia cuma mendeteksi baris yang ada tulisannya. Jadi kalau biar Oh, rapi aja sebenarnya. Nah, kayak gini ini kan ada kosongnya ini. Mungkin kamu enter aja sampai bawah juga nggak masalah. ini. Mm-mm. Yang kosong tuh enter aja nggak masalah. Nah, ini kamu deteksi mana kesalahannya. Itu di mana? Hah? Run titik py. Nanti tuh kayak bentar. Oh, ini nih. Rendin ini kamu yang nomor 4 kamu simpen. Jadi nama variabel sekarang ini loh. Ki angka sekarang sama dengan Rendinnya ini. Ya, Ini kan Randin. ya, ini Apa sih tuh? enggak. Itu Enggak. so ini salah. Rendin ini udah benar. Jadi kan Rendin angka 1000 sampai 3000 ini kan dia ngeluarin angka acak. Nah, kamu simpen angka acaknya ke dalam ini nih, variabel ini. Randin. Oh, Gitu. Enggak, ini sip. simpan aja. Jadi kan nama variabel sama dengan Rendin gini loh. Nah, itu sebenarnya udah selesai itu Rendinnya. Cuma disimpan aja di angka sekarang. Angka sekarang itu kan nama variabelnya yang menyimpan nilai Oh, acaknya. gini. Mm-mm. Nah, itu kan Dede Rendin fungsinya habis itu. Oh, terus ini nih. Ini salah juga nih baris pertama. Ini kamu kasih Rendin. Ini rand doang nih. Nah, nah itu udah P2450. nggak bakal menang ya. 0,003. 1/3000. Nggak mustahil sih. Tapi kalau kamu nyoba 3000 kali mungkin bisa. Terus ini kalau menangnya ini harus diklik aja. Yang ini diklik. Coba klik ini. Nih, klik sini. Oh, Pojok nih. ya Nah, udah udah. tugas untuk ditinjau. Jadi ini harus manual. Ada random gitu ya. Iya emang. Dia jadi sebenarnya ini fungsinya apa ya? Hmm, contohnya apa ya di nyata? Bakal kepake terus ini random. Oh, contohnya kalau kamu buat game di Python, biar si robotnya itu gerak-gerak gak karuan. Nah, itu tuh pakai random ini. Apa lagi ya? Oh, kode OTP juga. Nah, itu kode OTP juga random. Ini gimana ya? Nah, yang itu agak sulit sih. Coba baca dulu soalnya. Ini masukin angka ya. Kemudian kalau satu, angka terdapat dua balapan tantangan Universitas musim panas. Universitas musim panas, UMP.
Agar kompetisi adil, para kompetitor harus diberikan balapan yang cocok. Ubah program yang mencetak nomor balapan acak sampai off dimasukkan setelah membuat setiap nomor harus mencetak. Mencetak. Nomor Anda adalah partisipasi balapan adalah oh. Tut, 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 tut. Nah, ini itu pertama yang ini udah baris pertama udah partisipasi balapan satu dan dua udah. Habis itu buat while udah. Jadi ketika disuruh masukin nomor balapan dan kemudian habis itu masukin nomor balapannya pakai random. Nomor balapan itu variabelnya. Habis itu variabel untuk nyimpan random satu atau dua di Ah, bawah while. Jadi kamu buat di bawah while ini em, nama variabel nomor balapan di dalam while masih dalam loopnya while. Jadi dia muter terus nanti. Variabelnya namanya nomor balapan, nomor underscore balapan sama dengan, nah itu kamu buat random antara satu atau dua, satu sampai dua. Ini udah random atas itu loh. ya. Tadi gimana sih? Ini Random. random kurung Oh iya, iya, iya. satu koma Satu dua. sampai Jadi berapa? satu sampai dua. Udah habis itu print nomor Anda adalah nomor Anda adalah Eh, titik dua. Gede, N-nya gede, A-nya gede. oh iya. Jangan lupa kurung. Print selalu ada kurung. Sebenarnya fungsi itu semuanya pakai kurung di pattern. Kayak print itu kan sebenarnya fungsi tuh. Karena dia udah masuk ke sistem dari pattern, jadi kita nggak perlu import. Tapi kalau random ini nih, ini kayak dibuat oleh orang lain gitu. Bukan dalam sistemnya Python. Sebenarnya sama, print random itu fungsi. Koma, kamu print Oh, nomor balapannya. Ini, di eh, sini koma nomor nomor balapan. Ini nih, di dalam print itu koma nomor balapan. Jadi hasilnya ini nih variabel nomor balapan kamu print di sini. oh iya. Belum selesai itu masih panjang ya. Karena kamu harus masukin nilai-nilainya nanti. Koma nomor balapan. Ini baru ingat, baru ingat. Yang tadi sebenarnya udah aku sepil sih, tapi nggak kita bahas. Nah, nomor balapan habis itu bawahnya pakai if condition. Buat if condition, bawahnya ini pakai if condition. Di bawah while. Nah, masih dalam while. If nomor balapan sama dengan satu di dalam while. If nomor balapan sama dengan satu, ingat satu ini sama dengannya harus double. Titik dua, partisipasi balapan yang ini nih, yang ini sama dengan Iya. sama plus sama dengan satu. Jadi ini partisipasi balapannya nanti ditambah satu orang. Karena ini awalnya Taruh nol di nol mana? di bawah if dong. Kan jika jika nomor balapannya satu, nah ini plus sama dengan satu. Jadi plus sama dengan satu tuh intinya si partisipasi partisipasi balapan partisipasi. Gimana sih? Nah, ini sih ini boleh gini. Gini gitu. Ini nih yang aku gitu. Itu tuh ini sama yang nah itu.
partisipasi balapan sama dengan partisipasi balapan plus satu kan awalnya nol di plus satu. Nah, atau nulisnya tuh dipersingkat partisipasi pan plus sama dengan satu. Nah, Jadi, nah ini boleh. Yang kedua ini boleh. Jadi ini yang atas ini lebih panjang, yang bawah ini disingkat. Intinya yang atas ini, yang aku tulis pertama. Jadi dia intinya tambahin satu, tambahin satu gitu. tapi ini nggak bisa kan Ini di sini. mana? Partisipasi balapan, partisipasi balapan, partisipan balapan. Mana? Oh ya ada satunya ya. Ya masih. Nah, terus ini nih. Ini nggak mau tapi nggak input. Ini nomor balapan. Bener nomor balapan gak usah satu. Yang if nomor balapan kan nomor balapan Ah, yang random kan. Yang ini udah iya. bener. Ini bener. Tadi bener Lah, yang bawah. Partisipasi balapan ini loh yang atas ini loh. Yang ini satu buang aja ini. Yang if. oh, Nah, habis itu else langsung else dulu aja. Oh, kamu nyoba. tapi ini nggak mau. Ya, ini jangan dispasi coba. Plus sama-sama dengan jangan spasi. Nah, Oh, bisa kan? Else titik dua langsung kondisi selain itu berarti partisipasi balapan 2 di plus satu juga. Berarti yang nomor 2 ini. Habis itu plus 2 plus satu juga. Jadi ada grup partisipasi balapan satu, partisipasi balapan 2 nanti plus satu atau yang mana, entah. Habis itu buat printnya di dalam while di bawah if untuk ngeprint jumlahnya. Nih. Aku kirim aja deh. Nah ini yang hasil terakhirnya loh. Partisipasi balapan satu adalah, partisipasi balapan 2 adalah, di nanti mana? adalah ini sama. Yang ini kayak ini noh. Ah ini Nah itu. Nanti dikasih variabelnya si koma. koma ini nih. Partisipasi balapan satu sama 2. Kan udah diperbarui variabelnya. Udah awalnya nol, nanti ditambah entah tambah satu, tambah 2, tambah 3 dan sebagainya. Partisipan Jadi ini berapa kayak satu adalah ini, koma, ini tuh ini kayak nggak sih? kayak pernah nggak sih kalau main bola tapi pernah nggak kamu main bola sama temenmu terus buat timnya itu acak gitu, masukin aja nomor balapan satu, nomor Iya balapan sih. dua. Nggak, ini variabel doang kan udah nyimpan variabel yang ini doang. Jadi partisipasi balapan satu berarti kan yang ini, partisipasi balapan dua nanti yang ini, plusnya nggak usah, cuma panggil variabelnya doang. Ini nggak usah. Oh iya. Terus ini bawahnya aja Sultan karena ini kan dua baris nih. Kalau dua baris kayak gini printnya harus dua kali. Kalau print masih dalam satu baris itu tuh nanti kiri kanan doang. Tapi kan kita butuhnya atas bawah. Berarti printnya dua kali. Ini hapus saja sama dengan satunya. Cuma variabel ini doang. Terus komanya juga hapus saja nanti. Udah gitu aja udah. Harusnya sih lancar ya.
Nah, itu berarti ini nggak usah otomatis sih. Kamu klik lanjut aja. Oh, kok ini? Ya kayak tadi. Apa? Kuning. Mana zoomnya? Ini kalau anunya nggak bisa otomatis dia. Klik ini aja. Yang tadi. Kotak kecil tadi terus kemudian kirim tugas. Ini nih. Oh, Nah, yang itu. kuning. Nomor Masya 5. Allah. Nomor 5 lebih gampang ya. Itu nomor 5 itu tuh import dulu. Random dulu ya. Ya, from random import random. Rom. Random import randin. RANDINT. Sebenarnya ini randin itu singkatan dari random integer. RANDINT. Habis itu buat variabel grup satu dan grup 2. Grup satu nanti minta input nom angka grup satu sama dengan INT input banyak anggota tim satu. Jadi buat dua grup, grup satu, grup dua, setiap grup itu minta inputan. Isinya ini nih, banyak anggota ini, kemudian banyak anggota tim dua. Panas sekali. Habis itu, habis itu pakai random, jadi renang satu untuk random yang satu. Ini Ini. dia. Aku kasih aja deh, soalnya soalnya juga nggak jelas. Tiba-tiba gitu dong. Ini. Jadi disuruh masukin random-random tapi rentangnya itu ditentuin sama inputan orang. Udah aku kirim tuh di Zoom chat. Oh, Hmm. Jadi tinggal nambahin aja. Ketik aja ya, jangan copy. Biar sekalian mencoba. jadi tambahan renang lagi. Hmm. Renang satu, renang dua. Renang beneran random 1, grup satu. Random 1, grup 2. Koma
Pipo pasti, pasti. Nah, angkanya nggak mungkin sama karena Ya, random. iya. Jadi kalau kamu ngejar angka sama, kemungkinan sulit sih. Udah, oke. Yang lain itu bonus, bisa dikerjakan, bisa tidak. Tapi saranku kerjain deh. Nah ini klik aja biar hijau. Habis itu bonus tuh, bonus lebih sulit. Tapi oke, stop dulu. Kita balik ke kelas. Habis itu kita akan belajar pustaka time atau modul time. Modul time lebih simpel lagi. Fungsinya lebih ketahuan. Nah, apa itu fungsi time? Nah, time di Python itu kan mesti ada waktu ya. Di program apapun mesti bisa menentukan jam berapa sekarang. Nah, di Python juga bisa. Dengan cara import from. Nama modulnya time, import time. Aneh kan? Jadi nama modulnya time, fungsinya juga time. Nah, fungsinya kita panggil modulnya time sama kurung begini doang, kita jalanin. Ini kamu lihat angkanya mesti aneh kan? 71, 74, 618, nah. Ini apa? Ini adalah jumlah detik. Ini itu detik. Jadi 1000 berapa nih? 1,7 triliun detik. Nah, ini 1,7 triliun detik itu waktu dimulai dari tahun 17 eh 17 Januari 1970 Oh my. 0000 dari waktu 0000 sampai sekarang. Jadi dia ngitung waktu dari dulu sampai sekarang, dari tahun 17 Januari 1970 sampai sekarang. Jadi detiknya sekarang. Itu detik doang, 1,7 triliun Kenapa detik. 1970? Hmm? Kenapa 1970? Nggak tahu. Mungkin karena programnya eh, ini mungkin seluruh dunia sih. Jadi aku nggak tahu saat enggak ini pattern itu dibuat tahun 1995. Seingat aku pattern. Tapi kalau ini kenapa 1970 kayaknya emang secara konvensional di dunia programming dunia ini angka itu dimulai dari detik waktunya dari 1970. Itu baru ada waktu di dunia programming. Jadi bahasa apapun kemungkinan pakainya waktu ini juga. Dari awal 1970 0000 di waktu Greenwich. Ya, Greenwich kayaknya. Sama kayak di jam dunia kan yang GMT 0 kan Greenwich tuh. Kalau Indonesia kan GMT 7. Nah, ini nih detiknya. Nah, detik berdasarkan Greenwich ya. Tapi kalau lokal bisa aja sih. Ini nanti ada local time juga. Tapi aku lupa caranya local time. Bisa nggak ya? Local time. Aku lupa. Walaupun nggak dibahas sih di sini. Kalau local time, ini local time berarti negara kita ya. Ini nih. Wah, local time lebih jelas lagi tuh. Tahun, bulan, tahun, jam, 13 jam. 41 menit, 28 detik. Emang jam 13. Ngawur. Nggak, ini local time memang nggak bekerja nih. Tapi ini kita cuma belajarnya time aja, time secara global. Nah, fungsinya apa? Nanti dulu. Intinya ini dia detik dari 1970 sampai sekarang gitu aja. Kemudian fungsinya itu biasanya buat durasi. Tapi sebelum durasi kita akan mengenal salah satu adalah namanya sleep. Nah, fungsi sleep nah kita tambahin fungsi sleep di sini. Sleep itu adalah menjeda waktu selama 5 menit, 5 detik. Jadi sleep kurung 5 berarti detik.
Ini aku print lagi time-nya. Nanti waktunya beda. Jadi 2 kali. Nah, dia masih bergerak kan. Setelah 5 detik dia baru ngeluarin yang nomor 3. Nah, ini pasti selisihnya 5 detik. 54 sampai ini kan sama nih. Bedanya kan ini udah 54 sama 59. Berarti kan 5 detik. Ini kalau aku tambahin lagi, nanti bedanya contoh 10 ya. 8 deh. 9 deh. 9. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 baru dia ngeluarin ini. Nah, ini ada namanya fungsi sleep yang ada di pattern. Jadi, emang ada fungsi yang aneh kayak gini. Jadi, pattern baru jalani fungsi sleep untuk diam dulu selama beberapa detik baru ngeprint itu. Nah, fungsinya apa? Ini sebenarnya fungsinya untuk durasi sebenarnya. Contohnya, ya nanti buat dapat durasi. Ya, durasi ini berarti ini kita simpan dulu. Hehe. Yang atas ini kita simpan waktunya, jadi jangan di print langsung. Kita simpan namanya start. Jadi waktu mulai. Habis itu yang ini kita buat waktu selesai, finish. Kita simpan. Durasinya berarti waktu finish dikurangi waktu start. Nanti pasti ya gitu. Hasilnya nanti 9 detik koma gitu. Karena slipnya 9 detik. Kita jeda 9 detik baru yang nomor 2 ini jalan. Time yang nomor 2 jalan. Oh, tolol sekali saya. Enggak di print ya dia tidak mau. Sorry, sorry. Print durasi. Nah, ini dia. 5 detik. Jadi ini intinya time simpelnya manggil waktu sekarang. Habis itu waktu sekarang dan waktu yang akan datang itu dibandingin atau dikurangin dapat durasi. Itu aja. Ini local time nggak usah. Dua ini doang aja, sleep sama time. Terus intinya time kosongin, sleep nanti masukin detiknya. Ini kalau mau sejam ya 3.600 detik. Ini kalau 3.600 detik kita nunggu doang ya lama banget. Ya sesuaiin aja. Kalau sleepnya kita kosongin bisa nggak ya? Aku juga nggak tahu. Oh, error. 1 detik deh. 1 detik. Ini koma-komanya ini sebenarnya milisecond nih. Eh, mili mah 1000 ya. Ya, mili lah. Jadi emang presisi banget. Sebenarnya jam itu ada jam berat, jam itu ada patokan di dunia. Jadi jamnya bakal terus bergerak untuk jadi patokan seluruh dunia. Oke, ada ditanyain? Lanjut. Lanjut. Oke, kita Algonova aja karena cuma import from time, import time, dan habis itu print, 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 atau cetak atau dikurangin. Masya Allah. Apa? Sebuah adalah file dengan program pattern. Modul. Nah ini. Modul adalah file dengan program pattern. Modul itu ya intinya program file pattern yang orang lain buat kita gunain. Sebenarnya kita juga bisa buat modul sendiri. Nanti kita ada belajar buat modul sendiri. Ini Time dan random. Terdapat modul di belakang diberi sebagai contoh ini time dan random. Kan kita kan pakai time dan random. Yang dua ini time random. Terus, nah kamu tentuin tuh yang random buat apa, yang time buat apa. Kan ini nama modulnya. Ini nama fungsinya. Yang from random import. Nah tadi nama fungsinya yang lebih spesifik yang ada di filenya tadi.
WW. Eh, WC. Ini apa nih? Membalikkan suatu bilangan dari bulat dari jangkauan. Berarti ini range in. Ini waktu berarti time. Fungsinya kan sama tuh nama modul sama nama fungsinya. Time doang. eh, Salah. Oh modul tuh. Tipe atau gimana ya? Eh, oh, jangan-jangan salah fungsi. Modulnya bahasa Inggris. Gokil. Kita salah tipe. Modulnya. wajar lah orang Indonesia. Padahal pertanyaan bahasa Indonesia ya. Ini masih mending ya. Kadang nanti kapan gitu pasti ada bahasa Rusia. Terus kita nggak bisa ngerjain dong, aneh banget. Masa harus belajar dulu sih bahasa Rusia? Iya itu aneh banget. Aku kalau kayak kalau dapat bahasa Rusia gitu, aku minta muridku skip aja deh ini ngawur nih bahasa Rusia. Nah, ini pasti benerin bug salah coding. Hmm, Nah, doing apa? From time import time. Coba dua aja. Paling bener gini, gini sih. Kamu nyoba-nyoba terus. Oh errornya di mana aja nih? While sisa lebih dari nol dan gerakan tidak sama dengan off. Gerakannya tidak sama dibalik. dengan off. Gini dong. Mm-mm. Yang gerakannya sisa Dibalik ya. lebih besar dari nol dan gerakan tidak sama dengan off. Ah, Jadi tanda serunya itu pindahin ke gerakan. eh, itu di depan atau di belakangnya sama dengan sih? Depan sama Oh, dengan dulu. Si sisanya lebih dari nol, terus lebih dari nol tuh digigit. lama nih. Ini kebalik, seru dulu baru sama dengan. Ini lebih Balik besar ya. juga. Ini lebih besar. Oh, masih bisa. Nggak usah sama dengan sih ini. Yang sisa sama dengan ini nggak usah. Mas. Well sisa sama dengan hapus saja itu. Cuma lebih besar, nggak pakai sama dengan. Name gerakan is not defined. Nah, gerakan yang belum ada tuh. Kamu harus buat ini dulu variabel gerakan di bawahnya sisa atau itu gerakan string kosong. String kosong. Petik-petik doang aja. Hmm, Oh, jadi emang dibuat kosong dulu.
Ini. buat inisial. Karena kalau bukan petik doang, string kosong itu petik doang, nggak usah pakai kurung. Oh, Dia nyimpan variabel string tapi kosong, nggak ada nilainya. Itu dengan ketik doang, nggak usah diisi apapun. Jangan dikasih spasi. Kalau spasi dia deteksinya spasi. Petik, apa petik-petik sih? gitu. String, nulis string biasa. Nah itu udah, nggak usah dikasih apa-apa. Coba jalan ini untuk ngecek. Oke, 4. Nah bisa. Ini disuruh Ini buat, satu ya? iya catur. Jadi ini kayak cetek-cetekannya yang cetek-cetek kan. Waktu yang ada di catur itu sih. Jadi hidup mati hidup mati. Nah ini nih dia minta gerakannya kemana. Habis itu akhirnya time dipanggil lagi. Kemudian sisa waktunya kan 30 detik awalnya. Dikurangin aja. Akhir awal. Habis deh sisanya. Udah dong. Ini Pak, kali ini nggak ada otomatis sih. Ini klik lagi yang warna kuning tadi. Habis itu bahas tobat lagi. Masya Allah. Baca dulu deh. Emang agak sulit. Jujur baca dulu materinya. Maksudnya apa? Ini aku kirim aja deh. Jadi kamu baca dulu tapi biar tahu ngerti. Oh ini maksudnya ini caranya ini. Itu tuh kalau dari awal memang sulit. Nah ketik aja ya manual. Jadi sekalian paham codingannya, paham soalnya. Ininya buat stopwatch yang ada di jam-jam biasa sih. Klik start, klik stop, klik start, klik stop. Masya Allah banyak banget. Ini masih dikit ya. Besok semakin jauh, paling kayak buat game, buat apa itu lebih banyak banget. Kalau jadi programmer benar-benar asli, paling kamu bisa bahkan bisa ngetik 1.000 baris. Terus satu tim itu mungkin ada 1 juta baris. Kalau programnya gede, jutaan. Tapi kalau Itu individu paling dikerjainnya seribu. bareng-bareng ya. Bareng-bareng nggak mungkin sendiri. Kalau sendiri Jadi game core bagi-bagi banget. sih. Bagi-bagi nanti ada yang bagian fungsi ini, bagian depan, bagian belakang, bagian tombol ini. Emang, emang bisa kayak Ya, Google Docs gitu, bisa bareng-bareng gitu kayak Google Docs. bisa. Ada namanya GitHub. Nanti belajar juga ada namanya GitHub. Itu tuh nanti kayak Google Docs itu. Jadi orang bisa ngelihat codingan orang lain. Bahkan ada yang tugasnya nge-review doang. Nggak nulis coding ini. Coding orang ini bener nggak ya? Kalau coding orang yang bener baru nanti di approve. Baru masuk ke jalur production. Jadi ini banyak banget tuh perintilan-perintilannya. Ada yang nulis, ada yang ngecek, dibagi-bagi. Kayak Google Docs. Tapi Google Docs-nya nggak real time semua jadi satu ya. Tapi itu dipeta-petakan. Baru nanti kalau udah selesai, baru ada yang gabungin satu persatu jadi satu. 1 juta kode bikin apaan? Apa? 1 juta kode bikin apaan aja? Lah, contoh Instagram, Facebook, apapun itu, YouTube, jutaan kok baris itu pasti. Iya. Lah iya dong, nggak sesimpel itu ya. Ribet banget sebenarnya. Makanya itu timnya bisa puluhan, bisa ratusan. Kalau gua sendiri tuh paling sebar-sebar kecil. Kayak website itu tuh masih terlihat kecil. Tapi kalau udah yang gede enterprise, gitu juga.
Nah, kenapa nih? Oh, Wih, internet bukan internet. Baterainya ini tadi mati dan aku lupa. Udah bisa? ini Tidak ditemukan, tidak ditemukan. Install else time. Time import input. Well, stopwatch tidak sama dengan nol. Stopwatch sama dengan satu. Start time. Oh, masukin angka satu ya. Kemudian tidak ditemukan. Start time. Harusnya kan time-nya di start tuh. Kenapa S langsung? Coba ah, ini. Deteksi. Kayaknya itu baris-barisnya deh. Coba di bawah well sama F-nya ini udah bener belum? Harusnya udah bener ya. Kamu nulis manual ya. Tidak sama dengan nol. Time-nya if stopwatch sama dengan satu. Bener enggak. sih harusnya startnya di dalam if sih. Enter satu. Ini kenapa langsung else? Kan kamu masukin satu ya. Stopwatch-nya satu. Coba caranya lagi coba. Harusnya udah bener sih. Coba enter lagi. Apa enter apa? Jalanin programnya. Apa? Sama kan? Persis loh. Hmm, Apa? ah, apa? Time text exclusive nor argumen. Oh iya.
Ini input bukan time. Ini input. Ini loh, nomor 9 ini input. Baris 9 itu Oh bukan time. iya, iya. Input. Jadi dia minta masukkan lagi, input lagi. Time-nya hapus saja. Ah, Nah, itu kan. oh, Oke. Kali ini manual deh. Di tag manual. Loh, kenapa nih? Internetnya error kah? Ternyata dia yang error. Jadi, kan waktunya sudah habis juga. Kita tutup kelas hari ini. Dan kemungkinan, ya emang tidak habis. So, bye. Oh, belum. Dia masih balik. udahlah. Udah. Capek? Oke, udah. Nanti kerjain dia nomor 5 dan selanjutnya. Bonus banget kerjain juga karena aku. Simpelnya cuma pakai time sama random doang. Soalnya jujur agak membingungkan, tapi ya begitulah soal. Dan hari ini aku mau review dikit. Kita belajar apa, dua modul apa aja hari ini? Time sama pending. Ya, random itu fungsinya. Modulnya namanya random, import from random, import random, nah itu fungsinya. Jadi ingat modul itu adalah program file Python lain yang kita pakai, kita pinjam, kita panggil, kemudian pakai from nama modul, import. Nah, importnya itu spesifik nama fungsinya. Tadi random itu fungsi yang ada di modul random dan time from time import time yaitu nama modulnya time si fungsinya time. Ya, fungsinya si time tadi cuma panggil time kurung dia balikin detik dari 1970 sampai sekarang. Kemudian kalau random kurung kasih rentang aja udah. Dia akan ngeluarin angka integer yang ngacak. Oke, sebelum aku tutup, ada tanya kah dulu? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, terima kasih telah hadir di ini. Selamat apa ya? Berakhir pekan dan sekolah lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.